Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farizal dari Prodi BKPI kelas B semester 7 dengan NPM 2111080100, ingin menyampaikan materi tentang kualitas pribadi konselor. Yang pertama, konselor sebagai sebuah profesi sudah pasti memiliki standar kualitas. Salah satu kualitas konselor adalah kualitas pribadi konselor. Kualitas pribadi konselor khususnya di Indonesia mencakup yang pertama itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat. Dan yang terakhir, yang keempat, menampilkan kinerja berkualitas tinggi. Konseling individual merupakan kunci semua kegiatan bimbingan dan konseling. Proses konseling individual merupakan relasi antara konselor dan konseli. Untuk mencapai tujuan utama dari konseling individual adalah pengentasan masalah konseli, sehingga konselor memiliki tanggung jawab membantu konseli dalam pengentasan masalah tersebut dengan menggunakan keterampilan dan pendekatan dalam konseling melalui tahapan-tahapan proses konseling. Kualitas pribadi konselor dalam konseling individual merupakan titik tumpu antara pengetahuan dan keterampilan dari konselor. Dengan kata lain, keberhasilan atau keefektifan dalam proses konseling dipengaruhi oleh kualitas pribadi konselor dalam melakukan teknik atau keterampilan dalam setiap tahap proses konseling. Kualitas pribadi konselor. Kualitas pribadi konselor adalah suatu kriteria yang menyangkut segala aspek kepribadian yang amat penting dan menentukan keefektifan konselor jika dibandingkan dengan pendidikan dan latihan yang ia peroleh. Aspek-aspek kualitas pribadi konselor dikemukakan oleh banyak tokoh dan beraneka ragam. Menjelaskan bahwa karakteristik kualitas kepribadian konselor yang terkait dengan keefektivitas konseling terdiri dari: yang pertama, pengetahuan mengenai diri sendiri, yang bermakna konselor mengetahui secara baik tentang dirinya, apa yang dilakukan, mengapa melakukan itu, dan masalah yang dihadapinya. Masalah konseli yang terkait dengan masalah konseling. Yang kedua, kualitas konselor yang tinggi tingkat pengetahuannya terhadap diri sendiri, menunjukkan karakteristik sebagai berikut. A. Menyadari kebutuhannya sebagai konselor, yakni merasa penting, merasa dibutuhkan, memiliki kelebihan, terkendali, memiliki kekuasaan, dan tegas. Menyadari perasaannya. Yang kedua, perasaan terluka, perasaan takut, perasaan marah, perasaan bersalah, dan rasa mencintai. Konselor harus menyadari dan mampu mengendalikan perasaannya selama konseling berlangsung. Yang C, menyadari kelebihan dan kekurangan diri. Ketiga, kompetensi, yang mempunyai makna sebagai kualitas fisik, intelektual, emosional,
sosial, dan moral yang harus dimiliki konselor untuk membantu konseling. Kompetensi ini penting bagi seorang konselor, karena konseli yang datang pada konseling untuk belajar dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai hidup yang lebih efektif dan bahagia. Yang keempat, kesehatan psikologis yang baik bagi konselinya atau konselor harus lebih sehat psikisnya daripada konseli. 5. Karakteristik konselor yang memiliki kesehatan psikologis yang baik antara lain: A. Mencapai pemuasan kebutuhannya, seperti kebutuhan rasa aman, cinta, memelihara, kekuatan seksual, dan perhatian di luar hubungan konseling. B. Tidak membawa pengalaman masa lalu dan masalah pribadi di luar konseling ke dalam konseling. C. Menyadari titik penyimpangan dan kelemahan yang dapat membantu mengenai situasi yang terkait dengan masalah. D. Tidak hanya mencapai kelestarian hidup, tapi mencapai kehidupan dalam kondisi yang baik. Keenam, dapat dipercaya. Mempunyai makna bahwa konselor bukan sebagai suatu ancaman bagi konseli dalam konseling, akan tetapi sebagai pihak yang memberikan rasa aman. Konselor yang dapat dipercaya memiliki kualitas sebagai berikut. Yang pertama, dapat dipercaya dan konsisten seperti dalam menepati janjinya dalam setiap perjanjian konseling, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Yang kedua, baik secara verbal maupun non-verbal, menyatakan jaminan kerahasiaan konseling. C. Membuat konseli tidak merasa menyesal membuka rahasia dirinya kepada konseli. D. Bertanggung jawab terhadap semua ucapannya dalam konseling sehingga konseling mendapatkan lingkungan yang bersifat mendukung. Pengertian konseling individual mempunyai makna spesifik dalam arti pertemuan konselor dan konseli secara individual, di mana terjadi hubungan konseling yang bernuansa raport, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk pengembangan pribadi konseli, serta konseli dapat mengantisipasi masalah-masalah yang dihadapinya. Konseling individual merupakan kunci semua kegiatan bimbingan dan konseling. Proses konseling individual merupakan relasi antara konselor dan konseli dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan konseli. Tanggung jawab konselor dalam proses konseling adalah mendorong untuk mengembangkan potensi konseli agar konseli mampu bekerja efektif, produktif, dan menjadi manusia mandiri. Di samping itu, tujuan konseling adalah agar konseli mencapai kehidupan berdaya guna untuk keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Konseling juga bertujuan agar konseli dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sehingga konseli menjadi manusia yang seimbang antara pengembangan intelektual, sosial, emosional, dan moral religius. Hubungan konseling ditandai dengan nuansa afektif. Artinya, konselor berupaya menciptakan agar hubungan akrab, saling percaya, sehingga terjadi self-disclosure, keterbukaan diri.
konseli, dan keterlibatan secara emosional dalam proses konseling. Berpendapat bahwa konseling perorangan merupakan layanan paling utama dalam melaksanakan pengentasan masalah konseling. Bahkan bisa dikatakan bahwa konseling individual merupakan jantung hatinya. Pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh, hal ini bermakna bahwa konseling merupakan layanan inti yang pelaksanaannya menuntut persyaratan dan mutu usaha yang benar-benar tinggi untuk dapat menguasai jantung hati bimbingan. Seorang konselor perlu mempelajari, menerapkan, dan berpengalaman luas dalam bentuk layanan konseling itu. Dengan segenap seluk-beluknya berpendapat bahwa kepribadian konselor ini dapat dirasakan dalam proses konseling yang dilakukan konselor dan konseling. Sehingga disarankan agar konselor terus mengasah kemampuan dirinya untuk menyadari bahwa dirinya merupakan helper, serta para calon konselor diharapkan meningkatkan kualitas diri melalui jalur formal untuk mencapai standar kompetensi tertentu. Sedangkan usaha magang dipakai sebagai model untuk menjembatani antara teori dengan praktek. Sejauh mana kemampuan konselor atau calon konselor dalam mengimplementasikan studi ilmiahnya terhadap pengalaman-pengalaman di lapangan. Dari materi tadi bisa saya simpulkan bahwa konseling individual merupakan kunci semua kegiatan bimbingan dan konseling. Proses konseling individual merupakan relasi antara konselor dan konseli dengan tujuan agar dapat mencapai tujuan konseli. Dalam proses konseling individual terdapat tahapan, yaitu tahap awal, tahap kerja, dan tahap tindakan. Dalam setiap tahap ada banyak keterampilan dan teknik yang digunakan oleh konselor, diantaranya yaitu attending, membuka percakapan, membuat paraphrasing, mengidentifikasi perasaan, merefleksikan perasaan, konfrontasi, merangkum, dan menutup proses konseling. Pada saat konselor menggunakan keterampilan itulah sosok konselor yang memiliki kualitas pribadi dibutuhkan. Kualitas pribadi konselor yang dimaksud adalah kriteria yang menyangkut segala aspek kepribadian yang amat penting dan menentukan keefektifan konselor jika dibandingkan dengan pendidikan dan latihan yang ia peroleh. Kualitas pribadi konselor di dunia pendidikan, khususnya di Indonesia, adalah sebagai berikut. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ditunjukkan dengan menampilkan kepribadian yang beriman dan bertakwa, konsisten dalam menjalankan kehidupan beragama, dan toleran terhadap pemeluk agama lain. Yang kedua, menghargai perbedaan individu, ditunjukkan dengan sikap toleransi dengan perbedaan, peduli, saling menghargai, dan menghormati keberagaman. Bersikap demokratis, menunjukkan integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat, dengan menampilkan kepribadian dengan perilaku yang terpuji seperti berwibawa, jujur, sabar, ramah, dan konsisten. Menampilkan emosi yang stabil, peka, empati, peduli pada kepentingan konseli, menghormati keragaman dan perubahan. Yang keempat, menampakkan kinerja dan penampilan yang berkualitas tinggi, ditunjukkan dengan menampilkan tindakan yang cerdas, kreatif, inovatif, produktif, bersemangat, disiplin, mandiri, berpenampilan menarik dan menyenangkan. Kualitas pribadi konselor dalam proses konseling individu merupakan titik tumpu antara pengetahuan dan keterampilan. Dengan kata lain, keberhasilan atau keefektifan dalam proses konseling dipengaruhi oleh kualitas pribadi konselor dalam melakukan teknik atau keterampilan dalam setiap proses konseling. Pentingnya kualitas hubungan konselor dengan konseli ditunjukkan melalui kemampuan konselor dalam kongruensi, empati, perhatian secara positif tanpa syarat, dan menghargai kepribadian merupakan titik tumpu dari sejenis kemampuan yang lain. Karena kualitas kepribadian konselor ini memiliki peran penting dalam konseli
Dengan menyadari fungsi diri, maka konselor akan dapat memahami keadaan konseli dengan lebih baik sehingga terbentuklah kepribadian yang mantap. Itu tadi penjelasan dari saya. Akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.